Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa tasha arwahahum bisyuhudi 'azmatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa a'in. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jamaah pengawasan rutin kitab Ihya Ulumuddin. Kula panjenengan tasih diparingi umur, diparingi hidayah dan taufik saged merawuhi pengawasan rutin Senin malam Selasa niki. Mugi-mugi Allah paring rahmat, paring ridho lan sedaya ilmu kula panjenengan manfaat, amin Allahumma amin. Nglajengaken pengawasan Ihya halaman 211 nih. Masih menerangkan lafaz-lafaz di dalam ilmu, di dalam agama ini yang mengalami pergeseran makna. Kalau ini sampun, yang pertama adalah lafaz atau kata fikih. Sudah selesai kemarin, di mana fikih itu bergeser menjadi lebih sempit cakupan makna atau artinya dari makna semula, yang artinya sebetulnya adalah fikih itu faham ilmu agama secara keseluruhan, tetapi menjadi menyempit menjadi hanya tentang fatwa-fatwa furu' tentang halal dan haram. Itu kemarin sudah selesai disampaikan. Saat ini al-lafdzus tsani, lafaz yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-lafdzus tsani utawi lafaz kang kaping pindho, lafaz yang kedua, yaiku al-ilmu adalah lafaz ilmu. Waqad kana lan teman-teman ono apa kelakuan iku yutlaku dan ucapake zalika ing mengkono-mengkono lafaz ilmu alal ilmi ing atase ilmu billahi kelawan Allah Ta'ala. Sesungguhnya lafaz ilmu itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi ayatihi lan kelawan pira-pira ayate Allah Ta'ala. Wa bi af'alihi lan kelawan pira-pira penggaweane Allah Ta'ala. Fi ibadihi ing dalem kawulane Gusti Allah, wa khalqihi lan makhluke Gusti Allah.
Jadi sebetulnya ilmu itu adalah untuk mengetahui Allah, mengetahui ayat-ayat Allah, mengetahui perilaku af'alnya Allah terhadap hambanya dan terhadap seluruh makhluknya. Dan mriki dibedakan antara ibadihi wa khalqihi. Karena tidak semua makhluk adalah hambanya. Walaupun hamba itu adalah makhluknya. Hatta sehingga apa setuhune kelakuan innahu setuhune kelakuan iku lamma mata tatkalane mati kepundhut Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, qala Ibnu Mas'ud rahimahullah, ketika Sayyidina Umar wafat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, laqad mata tis'atu a'syaril ilmi. Laqad mata, teman-teman wis mati. Apa tis'atu a'syaril ilmi, 9/10, 9 dari 10 ala ilmi, ilmu. Niki sampun nate dikutip di bab-bab sebelumnya, hadis niki sampun pernah disampaikan. Waktu bahas napa nggih waktu niku tentang sahabat Umar nggih. Jadi ketika Sayyidina Umar itu sedo meninggal, Ibnu Mas'ud itu langsung berkata kepada para sahabat yang masih ada pada saat itu, sungguh telah meninggal seseorang yang memiliki 9 dari 10 ilmu. Itu diungkapkan karena Sayyidina Umar ini seperti waktu itu disampaikan di bab keberapa itu nggih. Karena Umar itu seperti orang yang memiliki gudang ilmu-ilmu makrifat. 9 dari 10. Fa'arafahu mongko ma'rifatake Ibnu Abbas. Ini ki Ibnu Mas'ud maksudnya. Fa'arafahu mongko ma'rifatake Ibnu Mas'ud bil alifi wal lami, kelawan alif lan lam. Ada tambahan alif dan lam di dalam kata ilmi, ilmu, menjadi al-ilmu, menjadi apa itu, isim ma'rifat. Summa fasarrahu mongko kari-kari nafsiri sapa Ibnu Mas'ud al-ilma billahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibawa mati, dibawa meninggal oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat pilihan Kanjeng Nabi, sahabat yang utama, sangat terkenal. Kanjeng Nabi ini seringkali meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran.
karena suaranya dan langgam atau lagunya ini sangat menyentuh baginda Nabi. Makanya ketika Ibnu Mas'ud itu diminta untuk membacakan Al-Quran, kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan saya Al-Quran. Katanya Ibnu Mas'ud, loh, wong Al-Quran itu turun diwahyukan melalui panjenengan, kok saya yang disuruh baca, Kanjeng Nabi? Nggak apa-apa, saya seneng kalau kamu yang baca Quran. Akhirnya ketika Ibnu Mas'ud itu ngaji, baca Quran, Kanjeng Nabi itu sampai nangis gitu. Karena penghayatan, ya, pembacaan Al-Qur'annya luar biasa Ibnu Mas'ud ini. Dan menjadi salah satu rujukan qiraah sab'ah. Orangnya di riwayat itu enggak terlalu besar. Bisa dikatakan itu kecil banget Ibnu Mas'ud untuk ukuran orang pada zaman itu. Bahkan ada riwayat Ibnu Mas'ud ini kalau dimarahi sama istrinya, karena istrinya lebih besar, itu digendong, Pak. Sampai dijunjung. Itu ada riwayat seperti itu karena orangnya kecil. Ada sahabat yang ya dalam tanda kutip sedikit meremehkan Ibnu Mas'ud karena perawakannya yang kecil itu, kakinya itu kecil, diguyoni, ya semacam diguyoni apa dipoyoi gitu. Lalu kata Kanjeng Nabi, jangan remehkan Ibnu Mas'ud yang kakinya kecil seperti itu. Meskipun kakinya itu kecil, tapi nanti timbangannya di Yaumul Hisab itu berat sekali. Lebih berat daripada kalian itu. Ini saking istimewanya sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, maka beliau sangat tahu ketika siapa-siapa orang yang alim, yang bukan sembarangan di kalangan sahabat, Ibnu Mas'ud tahu. Makanya ketika Sayyidina Umar kapundhut, beliau mengatakan apa yang disampaikan tadi, laqad mata tis'atu asyaril ilmi, 9 dari 10, 9/10 ilmu itu telah meninggal sang pemiliknya. Lanjutnya waqat tasarrufu, lan teman-teman gawe tasarruf, perubahan sapa wong fihi ing dalam ilmu aidon kelawan malih bitakhsisi kelawan mengkhususkan nertentuake hatta hingga syahru nguncoroake menjadi masyhur, menjadi terkenal fil aksari ing dalam kebanyakan bima yahtasilu kelawan wong kang ketungkul apa sapa man bil munadzara kelawan perdebatan ma'al khusumi ing dalam sertane pira-pira musuh padu nih fil masailil fiqhiyah ing dalam pira-pira masalah fikih, bangsa fikih, wa ghairiha lan liyane fikih. Maka setelah generasi sahabat itu menjadi pelan-pelan pada generasi tabi'in lewat,
kata ilmu itu menjadi terkhususkan, spesifikkan, ya, hanya menyempit hanya pada persoalan perdebatan seputar cabang-cabang ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu lain. Jadi tentang adu kehebatan. Fayaqulu mongko ngucap utawi fulan huwa alim, huwa utawi fulan iku al alimu wong kang alim, alal hakikati ing atase sejatine. Seseorang dikatakan alim, benar-benar alim secara hakiki hanya karena dia pintar berdebat, pintar berargumentasi. Wa huwal fahlu fil ilmi, wa huwa lan utawi fulan iku fahlu wong kang lanang fil ilmi ing dalam ilmu. Dia dianggap tokoh fahlu itu semacam tokoh dedengkot di dalam ilmu. Orang yang alim sekali, orang yang alim sejati secara hakiki. Wa man la yumarisu lan utawi wong kang la yumaris ora bisa orang biasaake sapa man zalika ing mengkono-mengkono ilmu munadharah wala yastaghilu bihi lan ora ketungkul sapa man kelawan ilmu munadharah iku yu'addu min jumlati du'afa, tidak dihitung atau tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang alim. Justru dia dimasukkan ke dalam golongannya jumlati du'afa, orang-orang yang lemah, apes, lemah, du'afa, do'if. Wala yu'addu lan ora milang sapa masyarakat, wala ya'uddu orang milang sapa masyarakat, wala ya'uddu fi zumrati ahli ilmi, tidak memasukkan dia ke dalam orang yang ahli ilmu. Dia orang lemah. Kalau orang tidak bisa berardu argumentasi berarti dia tidak alim. Ini pada zaman Imam Ghazali sudah terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi sekarang sudah sangat nyata, sudah sangat jelas, seolah-olah orang-orang yang pintar berargumentasi itu yang alim. Kalau orangnya diam, tidak terlalu seneng debat, itu dianggap oleh masyarakat tidak seberapa alim atau tidak alim sama sekali. Wahada aidon lan utawi tasarruf bil khususi ini kelawan malih juga ikut tasarrufun nganakake perubahan bitakhsisi kelawan nertentuake. Berarti dia semacam perubahan yang akhirnya mengarah pada satu pola tindakan atau perilaku tertentu. Tidak hanya cakupan maknanya, tapi malah lebih spesifik lagi, lebih menyempit lagi pada satu tindakan atau kebiasaan tertentu. Yaitu kebiasaan berdebat itu, berargumentasi. Walakin akan tetapi ma warada utawi barang kang tumeka min fadhailil ilmi, saking pira-pira keutamaan ilmu, wal ulama ilan ulama iku aksaruhu kebanyakan fil ulama'i billahi ta'ala iku tetep ing dalam wong kang nduweni ilmu kelawan Allah Ta'ala.
Padahal menurut Imam Ghazali yang merujuk pada generasi awal Islam, orang yang alim itu dan ulama pada masa itu mayoritas adalah ulama billah, orang yang tahu betul pada Allah, kenal betul. Makanya ada istilah al-ulama arif billah, orang yang benar-benar ngerti terhadap Allah. Itulah orang yang alim. Kok menjadi sempit sekali maknanya hanya karena dia pintar berargumentasi, pintar cerita, riwayat-riwayat. Itu kan ada di Hikam ya. Bukanlah dawuhnya Imam Malik bin Anas itu kalau nggak salah, dikutip oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukanlah orang alim itu adalah orang yang pintar menyampaikan riwayat dan pintar menukil qaul perkataan ulama, tetapi dirinya tidak memiliki rasa khasyatullah, tidak punya rasa takut. Karena hanya orang yang ulama billah, arif billah, itulah yang punya khasyatullah. Itulah yang ulama. Wa bi ahkamihi lan kelawan pira-pira hukume Gusti Allah. Dia tahu hukum-hukumnya Allah. Wa bi af'alihi lan tahu betul penggaweane, tindakan Allah. Wa sifatihi lan sifat-sifate Gusti Allah. Nah, kalau orang sudah mengerti betul, meresap hal-hal ini, ahkamnya, af'alnya Allah dan sifatnya, meresap betul ke dalam hatinya, itulah orang yang ulama billah. Waqad sorolan teman-teman dadi apa lafat ilmu al-ana ing dalam saiki iku mutlakon, mutlak secara mutlak ala man la yuhitu ing atase wong kang ora la yuhitu ngeliputi apa man min ulumi syar'i saking pira-pira ilmu syara' bisain sedikit pun. Jadi sudah nyata pada masa Imam Al-Ghazali bahwa orang-orang yang seolah-olah ilmuwan, mendapat sebutan ilmuwan itu ternyata bukan orang yang mengerti tentang syariat, ilmu agama, ndak. Terus pokoknya ketok pinter berargumentasi, pinter bercerita, riwayat-riwayat, ya dia dianggap ilmuwan, dianggap alim. Siwa rusumin, kecuali angin apa niki? Rusumin peraturan jadaliyatin kang bangsa ilmu jadal. Bukannya tentang Allah, sifat-sifatnya dan sebagainya. Bukannya tentang ilmu agama, melainkan orang yang pintar berdebat, ilmu jadal. Fi masaila khilafiyatin, ing dalam pira-pira masalah kang bangsa khilafiyah. Apa itu? Perbedaan pendapat. Masalah khilafiyah kok diributno. Dan celakanya orang-orang yang menekuni perdebatan masalah khilafiyah itu dianggap yang alim, yang ilmuwan. Berdebat ya sekarang juga tambah banyak kan masalah khilafiyah ini. Masalah kunut, gak kunut, masih saja berdebat. Padahal sudah selesai
berabad-abad yang lalu masalah kunut atau tidak kunut. Kunut atau tidak kunut itu bukan persoalan ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak kunut kalau sholat subuh. Hanya Imam Syafi'i. Lalu kemudian seolah-olah narasinya kalau tidak kunut berarti tidak ahlus sunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita juga kurang fair, kadang-kadang kurang adil. Padahal berani kita mengatakan Imam Malik bukan ahlus sunnah misalnya begitu. Kan tidak berani, bisa kualat gitu. Itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, jadi persoalan khilafiyah seperti itu atau persoalan banyak kan khilafiyah sekarang itu tahlil dan sebagainya itu sudah selesai. Persoalan ziarah kubur itu sudah selesai. Bahkan guru-guru kita Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah itu sudah berdiskusi dengan kelompok-kelompok ini sudah ngelontok, sudah lama. Dan memang sudah beda prinsip, sudah beda sudah beda pemahaman, sudah hujan, tidak usah. Lana a'maluna walakum a'malukum, ya kamu amaliyahmu, ya sudah amaliyah saya seperti ini. Sudah selesai. Itu bukan persoalan akidah. Itu persoalan furu' cabang. Nah, kita ini memang sekarang hidup di zaman ya fitnah ya, banyak ujian, banyak cobaan. Perhatian kita, tenaga, pikiran itu diforsir seolah-olah hanya untuk berdebat masalah khilafiyah itu tadi. Padahal para imam mujtahid sendiri berlepas tangan kalau masalah furu' ini. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu harga mati. Kita disibukkan dengan hal-hal itu. Ini salah satu fitnah pada zaman sekarang kita ini sangat tinggi. Akhirnya ilmu-ilmu yang lain tidak keopeni. Orang belajar agama sekarang supaya bisa membantah, supaya bisa menghina atau melecehkan orang-orang yang menurut dia salah, menurut dia tidak pas, ya, amaliyahnya keliru. Hijrah niatnya untuk supaya bisa mengkafir-kafirkan, membid'ahkan orang-orang yang ziarah kubur atau berjanjian, sholawatan. Jadi niatnya bukan cari ilmu atau mendekat kepada Allah, tapi niatnya hanya untuk supaya bisa berdebat itu tadi, bisa membid'ah-bid'atkan, mengkafir-kafirkan. Nah, kita yang menjadi objek di bid'ah-bid'atkan, dikafir-kafirkan ini akhirnya ikut-ikutan fokus ke sana. Padahal seseorang itu tahapan amaliyah itu kan ada. Yang pertama orang menerima pelajaran, menerima materi, kemudian berusaha diamalkan. Ya. Meskipun mungkin disampaikan dalilnya sepintas saja, pokoknya langsung diamalkan. Setelah diamalkan berusaha istiqomah. Setelah istiqomah naik lagi, berusaha memaknai apa yang diamalkan. Setelah dimaknani, meresap, nanti bisa menangkap sir, rahasia-rahasia dari amaliyah sehari-hari.
Tapi karena ada kelompok yang nyerang dalil, akhirnya kita turun level lagi menjadi tahap awal. Kita menjadi mempertanyakan dalil yang sudah kita lakukan ini benar apa enggak ya? Tahlilan ini benar, akhirnya begitu. Padahal harusnya sudah level istiqomah dan memaknai mungkin. Bahkan mungkin sudah sampai pada level atau tahapan dibukakan sir nurnya dari apa yang kita amalkan dari ritual sehari-hari. Ini memang fitnah kelompok dari yang takfir ini, ya terpaksa harus ada yang ngadepi, tapi ya jangan semua. Makanya di NU ada Aswaja NU Center gitu. Ya ada tim sendiri kecil yang ngurusi mereka itu. Berdebat, bikin tulisan, tandingan, buku-buku gitu. Supaya ndak semua orang, semua kiai, semua ulama terforsir ngurusi orang-orang ini. Kiai-kiai yang khos, yang sepuh-sepuh biar fokus ke pembinaan umat ya. Para mursyid itu supaya membina para salik ini yang sudah lanjut terus. Biar saja ada tim kecil yang ngurusi mereka, ndak usah semuanya terlibat ke sana. Nah, kita apalagi sekarang di medsos ini kan ada egalitarian ya, kesetaraan, seolah-olah ndak tahu yang dihadapi itu ulama atau orang awam, pokoknya diserang aja kalau nggak cocok, dianggap sama kayak dirinya. Fi masail khilafiyah fayu'addu bidzalika, mongko den wilang sapa man sebab peraturan jadaliyah itu min fuhulil ulama, saking pira-pira agung-agunge para ulama, ma'al jahlihi ing dalam sertane bodhone man bitafsiri kelawan ilmu tafsir, wal akhbarilan ilmu hadis, wal ilmil madhabilan ilmu madhab. Hanya karena pinter-pinter debat dia dianggap sebagai ulama betul, ulama yang paling alim. Padahal dia bodoh dalam tafsir, dalam ilmu hadis, tidak ngerti, ilmu perbandingan madhab juga tidak tahu, wa ghairi halan liyane ilmu madhab, wa sorolan tadi apa mengkono tasarruf iku sababan dadi sebab muhlikan kang ngerusak li khalqin kasirin marang makhluk kang mayoritas, akhirnya menjadi merusak pemahaman umumnya manusia. Min ahli tolabil ilmi, saking ahli pencari ilmu atau para santri lah gampangannya. Akhirnya para santri ini juga menjadi terkecoh, seolah-olah mencari ilmu adalah ilmu itu tadi, ilmu yang bisa berargumentasi, berdebat dengan lawan kelompoknya, bukan lagi fokus pada ilmu madhab, ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran. Fokusnya ingin itu tadi, ingin berdebat, pinter berdebat. Titik. Nah, sudah selesai. Jadi makna lafadz ilmu bergeser menjadi sempit, itu tadi, menjadi hanya tentang pinternya orang berargumentasi, bukan faham tentang Allah, sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah dan af'al Allah. Nah, pada zaman Imam Ghazali sudah terjadi, apalagi sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafdzus salis lan utawi lafat kang kaping 3. Lafat yang nomor 3. Lafat yang berubah. Iku at-tauhid adalah lafat atau kata tauhid. Wa qad ju'ila lan teman-teman den dadekake apa lafat tauhid al-ana ing dalam saiki mangsa ibaratan ingkang digawe nyambungake ansinaati saking peraturan al-kalami ilmu kalam wa ma'rifati lan ngaweruhi tariqil mujadalah dalan perdebatan wal ihatati lan ngelimputi bituruki kelawan pira-pira carane munaqadatil khusumi ngelawan musuh padu justru menjadi ilmu yang tauhid ini para padu itu apa debat kusir menjadi ilmu teknik tentang debat kusir. Debat kusir itu debat yang ya tidak ada ujungnya. Malah selain tidak ada ujungnya, debat kusir itu terkesan merendahkan, istilahnya apa? Menang-menangan, tidak peduli itu benar, mencari kebenaran atau tidak. Dia yang penting menang debat. Wal qudrati lan kuwasa ala tasyadduqi fiha ing atase gawe kejembaran ing dalem mujadalah bitaksiri kelawan ngakeh-ngakehake al as ilati pira-pira pertanyaan pitakonan jadi membuat serangan balik itu pertanyaan serangan pertanyaan balik wa isaratilan anggerake wa isarat bangkit asyubhati pira-pira subhat membangkitkan keraguan-raguan pada lawan debatnya wa ta'lifi lan menulis menyusun al-izalamati cara-cara mendesak musuh memojokkan musuh atau lawan berdebatnya hatta laqaba hingga njuluki sapa atawaifu pira-pira kelompok pepanton minhum setengah saking kaum anfusahum awak dewene kaum bi ahlil adli kelawan ahli adil wa tauhid lan ahli tauhid hanya karena dia pintar untuk memojokkan lawan-lawan debatnya dia menjadi dijuluki ahli adil dan ilmu ahli tauhid karena Imam Ghazali ini kan ketika menulis Ihya ini sudah selesai dengan dirinya sendiri ya, beliau itu sudah melewati fase di mana sebagai orang yang mencari ilmu itu untuk pangkat, untuk jabatan, untuk ya ini termasuk pinter debat, ahli apa ini debat kusir itu Imam Ghazali dan beliau mengakui itu. Dulunya memang saya mencari ilmu ini keliru. Beliau yang sejak kecil itu hidupnya memang agak susah karena yatim piatu sejak kecil, ayahnya seorang tukang jahit. Kemudian beliau mencari ilmu, memang tujuan awalnya untuk istilahnya apa? Merubah nasib. Mencari kedudukan, mencari pangkat. Sampai akhirnya digandeng oleh Nizamul Muluk, seorang perdana menteri dari dinasti Abbasiyah, lalu dijadikan rektor madrasah Nizamiyah. Luar biasa. Di usia beliau yang
sekitar 34 atau 35 tahun Imam Ghazali sudah mendapat jabatan itu dan sudah menjadi ahli debat lawan orang-orang yang jauh lebih senior. Dan masa itu memang pada zaman itu ya ini faktanya adalah fikih itu hanya untuk cari sebagai hakim, cari pangkat, ilmu itu seperti ini, tauhid itu seperti ini. Beliau mengalami itu semua. Akhirnya kan riwayatnya beliau stres, ya, depresi. Kok apakah ini ilmu itu apakah begini? Sudah mentok, sudah pada karirnya sudah karir yang tertinggi. 3 tahun jadi rektor Madrasah Nizamiyah, sudah mentok. Apakah seperti ini ilmu? Beliau depresi sampai tidak mau makan, tidak mau bicara sama orang, stres betul. Akhirnya 3 tahun ditinggal Madrasah Nizamiyah, beliau khalwat di Damaskus. Sampai akhirnya keliling haji ke Mekah, Madinah, sampai ke Palestina, Yerusalem. Itu sekitar 11 tahun. 11 tahun keliling mencari jati dirinya sampai kebuka kasyaf tentang kesufian, jalan Thariqah Sufi. Jadi beliau sudah melewati fase-fase ini, fase-fase di mana orang itu gandrung terhadap ilmu itu karena ingin berdebat, karena ingin menang-menangan, anggak-anggaan, ingin membantah para ulama. Itu. Dan beliau sudah dapatkan jabatan itu, jabatan bergengsi pada masa itu. Rektor Madrasah Nizamiyah. Jadi sela-selanya fuqaha dan ahli tauhid, ahli kalam, beliau tahu betul. Hatta laqad tawaifu minhum, loh pun di mana? Wa tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasumya lan diarani al-mutakallimuna sapa ahli ilmu kalam ing al-ulama'i ulama bitauhidi kelawan ilmu tauhid. Ma'a ing dalam setane anna jami'a setuhune sekabehane ma barang kang utawi jami apa ma huwa khasy iku khassah khusus terkhususkan. Hadis sinaah iki peraturan pada peraturan-peraturan oleh mutakallimin itu orang ahli ilmu kalam. Iku lam yakun ora ana apa ma iku yu'rafu kinaweruhan minha sangking ma wa khassa syai'un apa suwiji-wiji fil asril awali ing dalem mangsa awal. Padahal pemahaman ini tidak pernah ada, kata Imam Ghazali, pada masa awal Islam, yaitu generasi sahabat dan tabi'in abad pertama Hijriah. Balkana balik ana apa kelakuan iku yastaddu banget minhum saking ahli asril awal an-nakiru apa ngingkari. Tidak seperti itu, diingkari pasti oleh para salafus soleh itu. Tidak seperti itu ilmu tauhid. Ala mangkana ing atase wong kang ana sapa man iku yaftahu buka apa man baban ing lawang minal jadali saking para padu debat kusir wal mumarati lan napa mumarati perdebatan yang mengarah pada pertengkaran. Fa amma ma yastamilu mongko ana pun utawi barang kang mangku meliputi alaihi ing atase ma apa Al-Qur'an minal adillati beberapa dalil ad-dhahirati kang jelas
pertelo allati tasbiku kang dingini melampaui al adhana apa pira-pira akal illa qabuliha marang nerimone apa adillah fi awwalis sama'i ing dalem kawitane pendengaran dan krungu. Nah, jadi Quran itu padahal adalah sebuah dalil yang sangat jelas yang dapat diterima oleh akal kita itu, artinya akal itu mata hati, penerimaan hati. Ketika kita awal mendengar itu pasti sebetulnya hati kita itu langsung mengiyakan pada ayat-ayat Al-Quran. Falaqad kana dzalika mangko iku yakti teman-teman ana apa dzalika mengkono ma mayastamilu iku makluman kinaweruhan likulli marang sekabehane ahli al-asri wal awal. Itu semuanya sudah diketahui. Wa kanal ilmu lan ana pun apa ilmu bil Qur'ani kelawan Quran. Huwa ilmu kullahu adalah ilmu Al-Quran itu adalah ilmu kullah, ilmu sekabehane ilmu. Artinya Al-Quran adalah pengetahuan yang menyeluruh, ilmu segala hal, itu maksudnya. Kurang lebih begitu. Jadi Al-Quran huwa ilmu kullah. Al-Quran adalah ilmu segala hal. Nah, ketika mengatakan tauhid hanyalah hal-hal itu, sedangkan dia banyak mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, itu kan tidak sesuai. Al-Quran meliputi semua pengetahuan. Wa kana at-tauhid lan ana pun iku tauhid indahum ing dalem mungguhe ahli al-asr iku ibaratan digawe nembungake an amrin akhir saking perkara kang weneh kang lain la yafhamu kang ora faham ing amrin sapa akhir. Aksarul mutakallimin kebanyakan ulama mutakallimin itu usuluddin, kebanyakan mereka tidak faham tentang tauhid itu sebetulnya ahli mutakallimin. Tauhid yang sesungguhnya, tauhid yang difahami oleh generasi awal Islam, generasi abad pertama Hijriyah. Wa in fahimuhu walalamun padha faham sapa mutakallimun ing amrin akhir lam yattasifu mongko ora bersifat sapa aksarul mutakallim bihi kelawan amrun akhir iku mau. Meskipun dia tahu tentang faham para mutakallim tentang sifat-sifat dari tauhid, tapi dia tidak mensifati dirinya dengan tauhidnya itu sendiri. Dia tidak berperilaku dengan tauhid. Wa huwa lan utawi amrin akhir iku ayyarul umur yen to ningali sapa wong ing pira-pira perkara kullaha sekabehane umur minallahi azza wa jalla. Semua urusan itu adalah dari Allah. Semua hal, semua yang terjadi pada diri kita itu datangnya dari Allah. Ru'yatan kelawan ningali taktau kang megot apa ru'yah, pandangan yang memutus, dengan pandangan yang memutus al-itifatu ing mengune wong anil asbabi
saking pira-pira sebab wal wasaiti lan pira-pira lantaran. Jadi pandangan tauhid adalah pandangan yang membuat kita itu terputus dari memandang asbab dan memandang lantaran perantara-perantara. Kalau kita sakit misalnya, ya sudah, orang yang tauhidnya betul, yaitu memang murni dari Allah. Dia tidak terlalu berkutat pada sebab-sebab dari mana datangnya penyakit, dari mana kok dia bisa tertular, atau dari mana dia fisiknya menjadi begini. Enggak itu. Langsung pandangan, artinya pandangan batinnya, hatinya itu langsung cantolannya ini dari Allah. Begitupun dia mendapatkan sesuatu anugerah, ya ini dari Allah. Kebanyakan kan kita enggak ya, kebolak-balik. Kalau nikmat, iya dari Allah. Begitu dapat musibah, wah ini gara-gara aku wingi gak ndonga sik rek cilaka lho. Masih memandang asbab dan lantaran. Itu berarti masih belum full. Hatinya itu masih belum cantolannya pada Allah. Kita disunnahkan oleh Kanjeng Nabi kalau menerima sesuatu itu berterima kasih pada yang memberi. Karena itu sifatnya wilayah syariat, wilayah lahiriah. Tapi kata apa yang pertama diucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah dulu baru matur nuwun. Karena kita memahami itu dari Allah. Nah, untuk menghargai syariatnya orang yang memberi, kita harus matur nuwun. Tapi hati kita, pandangan mata batin kita, ini dari Allah. Bukan dari sing ngeteri berkat. Sing ngeteri berkat itu hanyalah perantara. Itu hanya Allah yang menggerakkan. Tapi karena kita ini makhluk, tidak hanya makhluk batin yang sifatnya sir, ya lahiriahnya, etika lahiriah harus dijalankan. Nggih, matur nuwun. Tapi hatinya sebetulnya adalah ini dari Allah. Nah, ini yang para ahli mutakallimin, kata Imam Ghazali, ndak sampai di sini. Dia hanya pada tataran usuluddin, bagaimana perdebatan tentang ya Allah itu wujud itu bagaimana, mukhalafatul hawadits, hanya seputar itu. Tetapi apakah itu istilahnya napa? Dimaknani, diinternalisasi di dalam dirinya dan menjadi perilakunya? Tidak. Dia hanya ingin seputar perdebatan-perdebatan itu. Makanya sampai di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada Asy'ari, ada Maturidi. Maturidi itu masih ada kelompok lagi. Asy'ari juga begitu. Bahayanya ilmu kalam kan begini. Bahkan di antara kelompok Maturidi itu bisa saling mengkafirkan loh satu sama lain. Ya, karena memang konsep tentang Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak ya. Meskipun teksnya Al-Quran, hadis kita bisa dapatkan, ya tapi beda antara satu kepala dengan kepala yang lain. Allah yang saya yakini dengan panjenengan semua yakini itu kan berbeda. Bisa jadi kan berbeda, sangat mungkin. Allah dalam keyakinan saya begini, jenengan meyakinnya bagaimana? Antara satu hati dengan hati yang itu berbeda. Kalau hanya pada tataran pemahaman lahiriah secara
apa ini secara pemahaman nador tidak sampai pada kasyaf. Baru kalau kasyaf dia sudah tidak lagi terjebak pada perdebatan karena mata batinnya sudah sama. Itu yang dinamakan wahdatus syuhud sebetulnya, bukan wahdatul wujud di dalam tasawuf. Wahdatus syuhud, kesamaan pandangan, kesamaan penglihatan, kesamaan musyahadah, kesamaan persaksian. Sehingga dia tidak lagi berdebat. Tapi kalau masih seputar logika, cara berpikir, yuk jangankan di luar Ahlus Sunnah, ya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri bermacam-macam. Nah itu. Nah tauhid itu bukan sekedar pada tataran itu sebetulnya, kata Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ini juga menekuni ilmu filsafat dan tasawuf dua-duanya. Makanya bahasa kitabnya Imam Ghazali ini kan kalau enggak ketemu istilah-istilah tasawuf ya ketemu istilah filsafat, filsuf kan gitu. Kata perkatanya itu kan. Umur kullaha minallahi azza wa jalla ru'yatan taqta'u altifatau anil asbabi wal wasaid. Falaya romongko ora ningali sapa wong al khaira ing bagus wasyarra lan Allah kullahu sekabehane syarra wal khair illa minhu jalla jalaluh. Ketika orang sampai pada tataran tauhid yang ini, dia tidak memandang baik ataupun buruk itu semuanya kecuali itu dari Allah. Makanya ada ungkapan Sayyidina Umar, saya tidak lagi terjebak pada suka ataupun duka, bahagia atau sedih, sudah tidak ngefek sama saya, kata Sayyidina Umar. Karena itu semuanya dari Allah. Bagi saya suka ataupun duka sama saja. Kenapa? Sama-sama dari Allah. Sama-sama mengandung hikmah, mengandung tarbiyah buat saya. Jadi apapun suguhannya akan saya makan, istilahnya begitu. Disuguhi sego jangan sikat, disuguhi burger atau food, apa? Junk food, ya sikat aja. Suguhi bubur ya, monggo. Karena sudah tidak lagi memandang suguhan, tapi siapa yang memberi suguhan itu. Fahada mongko utawi iki ru'yah iku maqamun syarifun, adalah kedudukan yang mulia. Ihda samaratihi suwijine pira-pira buahnya wohe makom iki adalah at-tawakkul. Akhirnya pasrah, tawakal betul, berserah diri kepada Allah. Tapi saya ingatkan, tawakal ini adalah amaliyahnya hati loh ya. Tawakal itu amaliyah hati, batin, bukan amaliyah lahir. Jangan kemudian kita sudah saya tawakal, gak usah kerja, gak usah dodolan nang pasar. Itu bukan tawakal, itu males ya. Itu nafsu kula panjenengan kepingin enak-enakan. Tawakal itu di hati, Pak. Amaliyah batin itu di sini loh, bukan di tingkah laku. Jadi kalau orang tawakal pasrah, iya rezeki itu dari Allah. Tapi fisiknya tetap berangkat ke pasar, fisiknya tetap berangkat kerja ke pabrik. Karena apa? Kalau lahiriah ini menjalankan perintah Allah, ikhtiar. Ikhtiar itu wilayah lahir, wilayah jasmani. Maka saya harus berangkat kerja.
Tapi bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Itu dari Allah. Saya nawaitu berangkat kerja, berangkat dodolan, jualan adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah dengan hati yang tawakal, bukan hati yang penuh target. Hatinya loh tidak penuh target. Silahkan berencana target, bekerja. Targetnya sebulan sekian, setahun sekian. Itu wilayah tataran. Setelah memikirkan rencana-rencana, target sudah tutup blek. Jangan dimasukkan hati. Sudah ditutup, laksanakan. Berangkat kerja dengan hati yang tawakal. Itu sudah berencana, sudah ini rencananya, detail. Sekian-sekian, itu sudah dituangkan di buku. Dituangkan di kertas, dituangkan di naskah perencanaan. Tapi itu hanyalah sekedar ikhtiar, itu hanya sekedar rencana. Tapi hatinya penuh tawakal, pasrah sama Allah. Enak kan kalau begini? Enak, tapi susah menjalankannya. Harus banyak riyadhah dan mujahadah. Kama sayati bayanahu, seperti yang akan datang penjelasannya tentang tawakal itu fi kitab tawakkul, di dalam kitab tawakal, nanti akan dijelaskan di kitab tawakal di Ihya Ulumuddin ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ngapunten ingkang kathah. Seperti biasa kita kirim Fatihah untuk para guru-guru kita yang sambung bersanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau-beliau dan kelak kita bisa dikumpulkan dengan beliau bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.